Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan pokok bahasan kimia yang berjudul termokimia. Pada pembahasan termokimia, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari pokok bahasan ini adalah kompetensi dasar 3.4, yaitu menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Sudah menjadi kebiasaan jika kita mempelajari sesuatu pasti diawali dengan pemahaman judul atau pemahaman tema terlebih dahulu. Karena kali ini kita mempelajari pokok bahasan dengan judul termokimia, maka apa itu pengertian termokimia? Seperti kita ketahui, istilah termokimia disusun oleh dua suku kata, yaitu termo dan kimia. Maka untuk memahami pengertian termokimia, kita harus memahami pengertian dari masing-masing kata yang menyusun istilah termokimia tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering mendengar istilah termo. Ya, istilah termo seperti termometer, yaitu alat untuk mengukur panas atau suhu. Kemudian mungkin kita sering mendengar istilah termorek, obat penurun panas untuk anak-anak yang menderita sakit demam. Mungkin kita sering mendengar istilah termoplas, yaitu bahan plastik yang tahan panas. Atau mungkin juga sering kita mendengar istilah termos, yaitu alat untuk menyimpan air panas. Jadi istilah termo erat kaitannya dengan panas atau energi panas. Sedangkan istilah kimia yang dimaksud adalah reaksi kimia, yaitu interaksi antara dua zat atau lebih yang menghasilkan zat baru. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pengertian dari termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi panas atau kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Dalam pembahasan termokimia, ada dua istilah yang perlu dipahami menyangkut perpindahan energi panas atau energi kalor, yaitu istilah sistem dan istilah lingkungan. Sistem adalah hal atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita atau menjadi pusat kajian kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Contohnya, ketika di laboratorium kita mereaksikan dua zat dalam sebuah tabung reaksi, maka yang disebut sistem adalah reaksi kimia yang ada di dalam tabung reaksi tersebut. Sedangkan yang disebut lingkungan adalah tabung reaksi, ya, diantaranya tabung reaksi, udara yang di atas reaksi kimia atau di sekitar tabung reaksi, kemudian tangan kita yang memegang tabung reaksi, dan lain-lain. Seperti
yang terlihat dalam ilustrasi gambar berikut ini. Nah, dalam gambar ini ada seorang ilmuwan yang sedang melakukan praktikum dengan mereaksikan suatu zat ya. Nah, di situ terlihat mana yang sistem, mana yang lingkungan. Ada dua kemungkinan perpindahan kalor yang terjadi dalam suatu reaksi kimia, yaitu kemungkinan yang pertama, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Artinya sistem memberi atau melepaskan kalor ke lingkungan. Kemungkinan kedua adalah kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Artinya sistem menerima atau menyerap kalor dari lingkungan, seperti yang digambarkan dalam skema anak panah tersebut ya. Reaksi kimia di mana sistem melepaskan atau memberikan kalor ke lingkungan disebut reaksi eksoterm. Sedangkan reaksi kimia di mana sistem menerima atau menyerap kalor dari lingkungan disebut reaksi endoterm. Dalam reaksi eksoterm, kalor lingkungan bertambah. Hal ini ditandai dengan kenaikan suhu pada lingkungan. Contohnya jika kita mereaksikan kapur tohor atau gamping dengan air dalam tabung reaksi, maka setelah kapur tohornya larut dalam air, terasa tabung reaksinya menjadi terasa lebih hangat atau panas. Dalam reaksi endoterm, kalor lingkungan berkurang. Hal ini ditandai dengan penurunan suhu pada lingkungan. Contohnya, jika kita mereaksikan pupuk urea dengan air dalam tabung reaksi, maka setelah pupuk ureanya larut dalam air, terasa tabung reaksinya menjadi lebih dingin. Energi panas yang berpindah dari satu zat ke zat lain disebut kalor. Kalor dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu, dan kalor berpindah dari zat yang bersuhu tinggi ke zat yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor dari satu zat ke zat lain, atau dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem, menyebabkan perubahan energi yang dimiliki oleh zat-zat tersebut, baik sistem maupun lingkungan. Besarnya energi kalor yang berpindah dari suatu zat, dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem, yang diukur pada tekanan tetap disebut entalpi. Perubahan entalpi adalah perubahan kalor yang menyertai suatu reaksi kimia pada kondisi tekanan tetap, baik yang dilepas maupun yang diserap oleh sistem. Perubahan entalpi untuk reaksi eksoterm diberi nilai negatif. Delta H sama dengan min X kJ per mol. Hal ini disebabkan kalor sistem berkurang atau negatif karena sebagian diberikan kepada lingkungan. Sedangkan perubahan entalpi untuk reaksi endoterm diberi nilai positif atau delta H sama dengan plus Y kJ per mol. Hal ini disebabkan kalor sistem bertambah atau plus karena sistem menyerap kalor dari lingkungan. Perubahan entalpi atau delta H dipengaruhi dua hal, yaitu satu suhu dan yang kedua adalah tekanan. Ketika kita melakukan reaksi kimia pada suhu 25 derajat Celcius
dan tekanan 1 atmosfer